Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fivers kelas 12, baik kelas 12 MIPA maupun kelas 12 IPS. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Fajri Tripuji Hasanah. Nah, pada kelas bimbingan konseling kali ini kita mau sharing tentang pilihan kegiatan apa yang bisa kita lakukan setelah lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA mau ngapain ya enaknya? Harus kita pikirkan dari sekarang, tidak melulu nanti aja gimana nanti. Apa yang kita lakukan hari ini akan mengubah masa depanmu yang lebih baik. Kalau kamu melakukan hal yang baik di hari ini untuk hidupmu, maka masa depanmu pasti akan baik. Nah, sebagai gambaran, pilihan setelah lulus SMA kita mau ngapain? Kita akan bahas di sini. Setelah kemarin kita membahas tentang memaafkan, kemudian tentang kiat-kiat menghindari kesulitan belajar, kemudian pada kesempatan kali ini kita mempersiapkan apa yang bisa kita lakuin setelah lulus SMA. Jangan bosan-bosan ya dengar suara saya dan mendengarkan tips-tips dari saya. Ini nih, pilihan setelah lulus SMA secara garis besar itu ada 4 alternatif pilihan. Yang pertama, memasuki dunia kerja. Yang kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Semuanya memiliki kiat-kiat khusus, mulai dari memasuki dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, apalagi memasuki kehidupan berkeluarga. Itu harus punya kiat-kiat khusus, harus punya persiapan khusus. Tidak hanya memasuki kehidupan berkeluarga saja atau memasuki dunia kerja saja, tapi semua ini harus bisa kita siapkan. Pertama, memasuki dunia kerja. Memasuki dunia kerja ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mencari lowongan pekerjaan, baik itu melalui koran, melalui website, melalui sosial media. Nah, dalam mencari lowongan pekerjaan, kalian harus memperhatikan koran yang mengiklankan lowongan pekerjaan tersebut. Apakah mempunyai nama yang terkenal atau yang bisa dipercaya? Website dan sosial medianya pun juga sama, harus memiliki nama yang terpercaya, bahwa setiap apa yang mereka share adalah sebuah kebenaran. Nah, itu yang harus kita pilih-pilih. Jangan semua website atau semua sosial media atau koran yang memberikan atau men-sharingkan lowongan pekerjaan kamu baca, kamu coba, karena ada beberapa yang membagikan tentang informasi yang tidak benar. Jadi ini harus lebih teliti dalam mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya yaitu menyiapkan persyaratan untuk mendaftar pekerjaan. Persyaratan mendaftar pekerjaan biasanya berupa surat lamaran pekerjaan, kemudian daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, kemudian kartu tanda penduduk, kartu kuning. Nah, kartu kuning ini kalau sekarang namanya kartu prakerja. Ini harus kalian siapkan foto, kemudian backgroundnya harus apa, kemudian bajunya harus seperti apa. Ini harus kalian perhatikan sesuai dengan persyaratan yang sudah dikemukakan pada
informasi lowongan pekerjaan tersebut. Jangan semau kita sendiri, tapi kita harus bisa mengikuti atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh informasi lowongan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, mengikuti tes seleksi. Tes seleksi ini biasanya yang pertama adalah seleksi administrasi berupa kelengkapan persyaratan. Semua pencari tenaga kerja pasti akan mensyaratkan hal-hal yang dibutuhkan, administrasi yang dibutuhkan untuk mereka agar bisa mengenal kita. Nah, kita harus memberikan gambaran tentang diri kita secara utuh, secara benar. Mulai dari surat lamaran pekerjaan tadi, kemudian daftar riwayat hidup, dan pendukung dari daftar riwayat hidup, kemudian KTP-nya. Usahakan fotokopiannya yang jelas gitu, dan kartu prakerjanya. Nah, setelah lolos seleksi administrasi, selanjutnya adalah biasanya seleksi akademis, yaitu berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar kalian. Kalau ini lebih arahnya ketika kalian berada di suatu dunia kerja, itu harus penalarannya harus cepat, harus nyambung, baik itu diajak komunikasinya maupun cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang akan kalian jadikan pekerjaan kalian itu. Setelah lolos seleksi akademis, biasanya ada psikotes. Psikotes ini lebih pada kejiwaan kalian, kepribadian kalian, kemudian minat kalian, kecepatan dan ketelitian kerja kalian, dan sikap kerjanya. Apakah orang tersebut temperamental atau tidak, orangnya ulet atau tidak, teliti atau tidak gitu. Ini psikotes ini bisa kalian pelajari. Yang penting kalian mempelajarinya secara rutin, maka kalian akan tahu yang dibutuhkan oleh si pencari tenaga kerja itu tentang apa. Apakah tentang kecepatan dan ketelitian kerja, ataukah tentang sikap kerjanya, ataukah tentang kepribadiannya. Itu bisa kita pelajari. Selanjutnya yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini akan memperlihatkan diri kita secara langsung, bagaimana cara kita berbicara, cara kita memperkenalkan diri kita, cara kita meyakinkan bahwa kita ini benar-benar bisa bekerja di tempat si pencari tenaga kerja tersebut. Nah, setelah tes wawancara, langsung masuk ke seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan ini biasanya tes fisik, tidak hanya secara fisik sehat, tetapi juga kekuatannya, ketahanannya, seperti itu. Nah, selain memasuki dunia kerja atau dunia industri, yang bisa kita lakukan setelah lulus SMA yaitu melanjutkan pendidikan atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, setelah sekolah menengah itu ada jenjang pendidikan tinggi. Ketika kita memasuki ke jenjang pendidikan tinggi atau kita mau studi lanjut, kita harus mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Hal seperti yang pertama, status dan akreditasi perguruan tingginya. Statusnya milik negeri atau swasta. Kemudian apakah dia sekolah kedinasan dengan ikatan dinas atau sekolah kedinasan tanpa ikatan dinas.
Loh Bu, emang sekolah kedinasan ada yang tidak ikatan dinas? Ada. Contohnya seperti Politeknik Kesehatan. Dia dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi dia setelah lulus tidak dicetak untuk bekerja di Kementerian Kesehatan. Dan statusnya dia harus mencari pekerjaan sendiri. Nah, kalau yang pendidikan kedinasan dengan ikatan dinas, biasanya setelah lulus dia akan menjadi pegawai negeri atau ASN. Setelah kita lihat statusnya, kita lihat akreditasinya. Apakah perguruan tingginya itu berakreditasi A, B, C, atau proses akreditasi, baik perguruan tinggi maupun program studinya. Kita lihat akreditasinya, karena dengan melihat akreditasinya itu akan menentukan bagaimana setelah kita lulus nanti kita bisa melamar pekerjaan dengan ijazah kita tersebut. Sebenarnya kalau misalnya pun tidak mensyaratkan harus di lowongan pekerjaan, tidak mensyaratkan harus perguruan tinggi dengan akreditasi A, lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi A atau minimal B, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi rata-rata umumnya akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi itu menjadi persyaratan lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu jalurnya, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Apakah itu jalur akademik atau jalur profesional? Jalur akademik itu jenjang pendidikan untuk sarjana atau S1. Kalau jalur pendidikan profesional itu biasanya dia jenjang pendidikannya adalah diploma. Bedanya jalur pendidikan akademik, dia mahasiswanya diarahkan untuk mengembangkan ilmu dalam penerapan dan mengembangkan ilmu yang dia pelajari. Sedangkan jalur profesional biasanya mahasiswa diarahkan untuk menjadi tenaga ahli di bidangnya dalam sebuah pekerjaan. Jadi lebih kepada penerapannya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk perguruan tinggi. Di Indonesia ada 5 bentuk perguruan tinggi, yaitu universitas, institut, kemudian sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Ada 5 bentuk perguruan tinggi, itu harus kita perhatikan. Jadi 5 bentuk perguruan tinggi ini biasanya memiliki kriteria jalur jenjang pendidikan yang berbeda-beda gitu. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa ini biasanya ada jalur tes dan non-tes. Jalur tes biasanya dilakukan secara bersama-sama dan pada waktu tertentu, dan tergantung pada perguruan tingginya, statusnya swasta atau negeri. Kalau pada perguruan tinggi negeri ada yang namanya UTBK, SBMPTN. Untuk swasta ada macam-macam tergantung perguruan tinggi swasta tersebut. Kemudian ada jalur non-tes. Biasanya jalur non-tes ini dalam bentuk berupa prestasi akademik sebagai persyaratannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang hal penting yang perlu kita ketahui
sebagai pertimbangan mendasar ketika kita akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Yang pertama adalah fokus pada keinginan primer, yaitu pertimbangannya adalah cita-cita kalian waktu kecil atau pada saat kalian saat ini. Cita-cita kamu apa? Nah, itu sebagai planning awal. Nah, kalau misalnya cita-cita kamu ini ternyata sulit untuk digapai karena banyak hal-hal yang menghambat, nah, kamu bisa alihkan fokusnya, bisa pada fokus bakat minat. Bakat kalian yaitu bakatnya apa? Apakah dalam dunia hitung-menghitung, apakah dunia teknik atau dunia sosial humaniora, atau mungkin memang kedokteran, atau bakatnya di bidang bisnis atau agrobisnis, atau mungkin di bidang jurnalistik. Nah, ini bisa kalian gali sendiri. Oh, saya lebih suka di bidang seni, Bu. Berarti saya boleh dong ketika nanti setelah lulus saya pengen menjadi atau kuliah di bidang seni. Itu bisa menjadi dasar pertimbangan kalian ketika memilih program studi. Selain fokus pada keinginan primer, yaitu cita-cita kalian dan bakat kalian, kalian juga bisa fokus pada penjurusan bidang studi kalian. Misalnya, pada saat kamu SMA, itu kamu berada di jurusan IPA. Kemudian, di jurusan IPA ini, kamu tidak mengalami kesulitan apapun, baik pelajaran matematikanya, pelajaran fisikanya, pelajaran apapun kamu bisa. Maka kamu bisa memilih program studi yang memang di bidang IPA atau Saintek. Itu untuk pertimbangan kamu. Selanjutnya adalah fokus pada kemampuan. Kalau memang kemampuan kamu itu akademik maupun non akademiknya bagus, termasuk di dalamnya adalah daya dukung ekonomi keluarga kamu, ya, akademik maupun non akademik kamu bagus, misalnya nilai rapot kamu bagus, kamu punya prestasi non akademik atau perlombaan-perlombaan yang memiliki kejuaraan. Kemudian kemampuan ekonomi tapi tidak mendukung, kamu bisa menggunakan jalur beasiswa yang mungkin bisa membantu kamu, mendukung kamu untuk untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Gitu. Pilihlah prodi yang sekiranya satu, kamu mampu orang tua mampu membiayainya, kamu mampu menjalaninya. Tuh. Contohnya ini, Fakultas Kedokteran, memang jurusan yang menjanjikan. Kemudian jurusan ini jurusan favorit, hampir semua orang pengen jadi dokter. Tapi ingat, masa studinya lama, bisa 6-7 tahun, dan biaya kuliahnya pun relatif mahal ya. Nggak ada yang murah kalau kuliah kesehatan, baik itu kedokteran umum maupun keperawatan atau kebidanan. Itu harus kalian pertimbangkan. Tapi apabila ada jalur khusus, yaitu misalnya jalur beasiswa yang bisa mendukung kamu memilih jurusan itu, kenapa enggak? Tapi kalau tidak, maka kalian bisa beralih ke jurusan yang lain. Jika daya dukung ekonominya pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah, ya kan? Misalnya kamu memang udah kitanya nggak mampu menjalaninya di
jurusan kedokteran umum, orang tua juga nggak bisa membiayainya, maka akan terjadi masalah, baik masuknya maupun pada saat proses pendidikannya. Adapun selanjutnya yang bisa kita lakukan setelah lulus SMA yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Menurut PP nomor 73 tahun 91, kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya seperti kursus komputer, kursus menjahit, kursus make up, kemudian kursus memasak. Di era corona ini banyak banget kursus-kursus yang diadakan secara online. Itu biasanya mereka memasang tarif untuk mengikuti kursus online itu, baik online maupun tatap muka, semua ada tarifnya. Kemudian pelatihan kerja, yaitu menurut KEP nomor 30/Men tahun 99, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Maksudnya di sini pelatihan kerja bisa dilakukan oleh instansi yang bersifat formal maupun non-formal. Pelatihan kerja biasanya dilakukan biar orang yang menjabat di bidang tertentu atau orang yang disiapkan untuk menduduki posisi pekerjaan tertentu, mereka disiapkan mulai dari awal sampai dengan akhir apa yang harus dia lakukan ketika mereka menjabat atau masuk di dunia pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan utama dari training dan pendidikan, yaitu training sangat berbeda dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu kayak tadi melanjutkan studi lanjut pendidikan tinggi, mereka memiliki waktu pendidikan yang lebih lama, kemudian bidang kajiannya lebih luas dibanding training. Kemudian tujuannya pun lebih pada pendidikan lebih umum dan menyeluruh gitu tujuannya, dan ada pengembangan dari ilmu. Kalau training itu lama trainingnya, lama mendapatkan kursus atau pelatihannya itu tidak selama pada saat proses pendidikan. Dia akan lebih singkat waktunya, misalnya cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan untuk menduduki posisi tertentu. Dan bidang kajiannya lebih spesifik, seperti tadi kursus komputer, kursus menjahit, ya mereka akan spesialisnya hanya menjahit saja gitu. Berbeda dengan ketika kamu memilih program studi tata busana, maka yang akan dipelajari banyak, tidak hanya menjahit tapi juga merancang busana, juga memamerkan busananya, bagaimana caranya, marketingnya, seperti itu. Jadi lebih luas kalau pendidikan. Kalau training itu lebih spesifik. Tujuan training sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan atau jabatan yang dia miliki. Training juga menekankan pada learning by doing, belajar dengan melakukan, dan penguasaan secara parsial. Kalau pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan dan
penanaman konsep serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Memang kalau kita kuliah benar-benar kuliah sarjana, itu kita akan terpola biasa mendengarkan, mencari informasi dengan mencari informasi yang valid. Tidak asal semua kita dengarkan, tidak asal semua kita jadiin masukan. Tergantung siapa atau dari mana infonya, siapa yang mengucapkan, apakah orang yang bisa dipercaya atau tidak, apakah orang tersebut pernah berdusta atau tidak. Ini yang pola pikir dan pola sikap yang akan dibentuk, dan lebih utamanya adalah pola sikap berpikir kritis, berpikir berbeda dengan orang yang tidak memiliki atau tidak kuliah di pendidikan tinggi. Yang terakhir, kalian juga mungkin ada beberapa dari teman-teman kalian yang setelah lulus SMA ingin langsung memasuki kehidupan berkeluarga. Jika memang itu yang menjadi keputusan teman-teman, yaitu menikah, kita harus memperhatikan secara matang, baik itu kesiapan fisik, kesiapan psikisnya, apakah kita siap dengan tantangan, hambatan yang akan kita hadapi setelah pernikahan. Tidak hanya memikirkan cinta lagi seperti pada saat pacaran atau pada saat kalian memiliki hubungan tertentu dengan seseorang. Pernikahan itu jauh lebih rumit karena harus menafkahi lahir dan batin, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuannya. Siapakah yang harus kita nafkahi? Ya, pasangan kita dan anak turun kita. Apakah kita bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak turun kita? Kalau kita setelah lulus SMA langsung menikah, apakah kita siap dengan permasalahan dalam keluarga? Karena permasalahan dalam keluarga itu tidak mesti dari suami atau istri saja, tapi bisa saja dari keluarga besar atau dari lingkungan sekitar gitu. Ujiannya banyak ketika kita memasuki kehidupan berkeluarga. Jadi pastikan teman-teman di sini ketika memasuki kehidupan berkeluarga, kalian benar-benar sudah siap lahir dan batin, baik psikisnya, fisiknya, apapun resikonya harus kalian hadapi. Tidak ketika ada masalah dengan pasangan kalian memutuskan pisah. Tidak seperti itu lagi. Kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan keluarga kamu, baik itu orang tua kamu maupun saudara kamu. Ya, saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tips atau masukan atau sharing kali ini bisa menambah wawasan teman-teman ketika teman-teman nanti sudah lulus dari SMA. Harapan saya teman-teman sudah mempunyai planning A, B, C, dan D. Tidak hanya wah saya cita-citanya jadi dokter, ya udah kamu melulu jadi nyari ke fakultas kedokteran. Nggak masalah sih seperti itu, tapi grade-nya mulai dari PTN Bonafit sampai ke PTS yang persaingannya tidak terlalu ketat. Itu harus kalian siapkan dari sekarang. Semoga pada video kali ini lebih bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan silahkan berikan komentar atau berikan masukan apa yang ingin kalian dengarkan melalui WhatsApp
grup atau WhatsApp Japri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.